Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngasih tahu apa sih perbedaan antara belajar otodidak atau belajar dengan tutor di kampung Inggris. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang aku rasakan sendiri. Jadi, beda orang tentu beda cara belajarnya. Ada yang bisa belajar otodidak dan langsung ngerti, terus langsung bisa mengaplikasikannya atau mempraktekannya. Dan ada juga yang butuh belajar dengan tutor atau orang yang mendampingi, terus juga harus berada di lingkungan yang mensupport untuk belajar itu sendiri. Nah, sebenarnya aku bisa belajar secara otodidak melalui film, melalui buku-buku, melalui video-video yang berbahasa Inggris yang bisa aku nonton di YouTube. Tapi lingkungan aku sendiri itu tidak mendukung atau tidak mensupport untuk bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari gitu. Jadi aku butuh lingkungan yang bisa mensupport aku. That's why aku memilih untuk langsung pergi ke kampung Inggrisnya, langsung belajar di sana, dan langsung bisa mempraktikkan bahasa Inggris yang kita pelajari secara aktif. Sedangkan kalau misalnya aku belajar sendiri di rumah, aku nggak punya teman atau partner untuk mengaplikasikan atau mempraktikkan bahasa Inggris yang sudah aku pelajari dari film-film, dari video yang aku tonton, atau dari kosakata-kosakata yang aku dapatkan. Nah, kalau misalnya aku belajar di rumah atau secara otodidak, pasti akan ada banyak distraksi atau gangguan-gangguan yang aku dapetin. Kayak misalkan aku harus mengerjakan pekerjaan rumah tentunya, terus juga kalau misalnya ada acara keluarga, terus kalau misalnya ada acara hangout sama teman-teman, pasti itu kayak nggak bisa dihindarkan gitu. Karena kan terjadi kayak deket banget sama kita. Jadi kalau misalnya ada acara-acara keluarga kayak gitu, otomatis aku pasti nggak bakalan bisa fokus dan nggak bisa intens untuk belajar bahasa Inggrisnya. Nah, aku udah rangkum 5 poin kelebihan belajar bahasa Inggris langsung di Pari dengan tutor yang berpengalaman tentunya. Yang pertama, lingkungan atau teman yang suportif tentunya. Dimana di kampung Inggris Pari tentu saja kita mendapatkan teman-teman atau lingkungan yang sangat mendukung kita harus bisa berbahasa Inggris karena kita mempraktekannya secara langsung dan secara aktif di sana melalui diskusi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya aku bandingkan ketika aku belajar sendiri di rumah, tentu aja aku kayak cuma nonton video, nonton film, atau baca-baca tentang vocabulary, kosakata, semacam itu. Tapi nggak ada teman untuk mempraktekannya secara aktif dan terus-menerus. Nah, yang kedua, tentu aja kita bisa mendapatkan atau bertemu langsung dengan tutor atau pengajar yang mumpuni, dimana kita udah langsung bisa mendapatkan materi yang terstruktur dan udah siap kita pelajari. Jadi kita bisa diarahkan untuk mempelajari materi apa sih yang sebenarnya penting atau essential untuk kita pelajari. Nah, kalau misalnya kita belajar sendiri di rumah secara otodidak, otomatis kita akan mempelajari hal secara random. Jadi kita nggak benar-benar tahu apa sih yang harus kita pelajari sebenarnya. Itu sih perbedaannya antara belajar dengan tutor dan belajar sendiri. Yang ketiga adalah kita belajar secara aktif berdiskusi, tentu saja menggunakan bahasa Inggris dengan jam yang sudah ditetapkan dan sudah jelas terjadwal kayak gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita belajar di rumah, tentu aja kita nggak punya teman untuk diskusi. Apalagi dengan jam belajar kita, seringkali kita udah buat jadwal nih, tapi ternyata ada distraksi apa gitu. Misalnya teman kita ngajak kemana, terus biasanya belajarnya ntar dulu, akhirnya nggak jadi. Yang keempat adalah kita lebih banyak praktis atau latihan secara aktif untuk kayak poin yang aku sebutin tadi, berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi di sana kita pasti akan dipaksa untuk terus ngomong meskipun kosakata kita yang kita pelajari mungkin baru sedikit, tapi kita coba untuk mengaplikasikannya, coba untuk mempraktekkan apa sih kata yang kita pelajari, terus kita ucapkan dalam bahasa Inggris atau dengan kalimat. Nah, kalau misalnya aku secara otodidak belajarnya, pasti aku kayak cuman nonton film terus kayak ngucapin atau menirukan sesuai dengan apa yang aku dengar. Mungkin hanya sekedar kayak gitu. Tapi kalau misalnya di kampung Inggrisnya langsung, kayak di lingkungan yang mengharuskan kita benar-benar berbicara itu dalam bahasa Inggris, pasti kita bakalan lebih meningkatkan lagi vocabulary atau kosakata yang kita pelajari, kemudian kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu kita lebih fokus dalam belajar. Karena kalau misalnya langsung di kampung Inggris, tentu aja kerjaan kita kayak cuman belajar. Nah, sedangkan kalau misalnya kita di rumah, pasti akan ada hal-hal yang membuat kita mungkin gak bisa belajar sebanyak
atau dengan durasi yang lebih lama seperti kita belajar di tempat kursus. Karena kalau misalnya kita belajar di kampung Inggris itu pasti udah ada jadwal belajarnya dengan durasi yang sama setiap harinya, kemudian dengan penambahan vocabulary atau kosakata yang harus kita hafalkan setiap harinya. Kalau misalnya aku di rumah, pasti aku nggak bakalan bisa belajar sefokus aku belajar di kampung Inggris. Nah, itu aja poin-poin kelebihan yang aku dapatkan dari belajar di kampung Inggris Pare. Sebenarnya ada banyak kelebihan yang aku dapatkan, tapi aku nge-share di sini hanya 5 poin secara umum aja yang pasti bakalan kita dapetin selama kita belajar di kampung Inggris Pare. Mungkin ada teman-teman yang nanya gimana sih kalau misalnya kita belum cukup uang untuk pergi ke sana untuk belajar langsung di sana. Nah, ada banyak sekali kursus online yang diadakan oleh Kampung Inggris dari berbagai macam lembaga di sana. Nah, salah satunya adalah Speaking Partner. Tapi aku bakalan ngejelasin di video selanjutnya apa sih yang aku dapetin dari belajar online dan apa sih perbedaan yang bakalan kita dapetin dari belajar offline dan online yang aku rasakan sendiri. Jadi itu dia pengalaman yang aku rasakan selama aku belajar secara langsung atau offline di kampung Inggris. Oke, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.